Dunia tidak sedang damai. Dunia hanya sedang menunggu. Di balik langit yang terlihat tenang, ada senjata yang tidak pernah tidur. Tidak berbunyi, tidak bergerak. Tapi setiap negara besar di dunia menghitungnya. Rudal milik China bukan sekedar alat perang. Ia adalah pesan tanpa suara yang dipahami semua orang. Satu keputusan bisa mengubah sejarah umat manusia. Kita hidup di era di mana kehancuran tidak lagi diumumkan. Ia hanya disiapkan. Pertanyaannya, bukan apakah rudal itu akan diluncurkan. Pertanyaannya, jauh lebih mengganggu. Mengapa dunia bisa hidup begitu lama dengan ancaman sebesar ini dan menganggapnya normal? Video ini bukan untuk menakut-nakuti. Video ini untuk membuka mata. Karena terkadang, bahaya terbesar bukan ledakan, melainkan kebiasaan kita untuk mengabaikannya. Rudal yang tidak pernah tidur. Dunia sering tertipu oleh langit yang cerah. Padahal, di balik awan dan satelit cuaca, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar tidur. Rudal milik China, ia tidak bergerak, tidak berbunyi. Tapi, keberadaannya cukup untuk membuat banyak negara kehilangan nyenyak. Rudal ini bukan sekedar besi panjang bermesin. Ia adalah ancaman diam-diam yang sengaja dipertontonkan. Setiap parade militer Cina bukan hanya tontonan nasionalisme, melainkan pesan global. Kami tidak perlu menyerang untuk ditakuti. Ironisnya, dunia tahu ini. Tapi pura-pura tidak tahu. Media internasional membahasnya sebentar, lalu beralih ke isu lain. Seolah ancaman bisa hilang hanya karena tidak dibicarakan. Namun kenyataannya sederhana dan brutal. Rudal itu tetap ada, siap, dan diperhitungkan setiap detik oleh militer dunia. Diamnya Cina bukan tanda damai, melainkan tanda kesabaran. Diplomasi dengan ujung ledakan. Jika negara lain berbicara dengan perjanjian, China berbicara dengan kalkulasi jarak tempuh rudal. Inilah diplomasi versi abad ke-21. Tidak perlu ultimatum, cukup perlihatkan kemampuan menghancurkan saja. Setiap kali China dan Amerika Serikat bersitegang, dunia menahan napas, bukan karena kata-kata pejabat, tapi karena senjata yang tidak muncul di podium konferensi pers. Rudal Cina tidak ikut rapat, namun keputusannya sudah dipertimbangkan di sana. Taiwan, sandera strategis dunia. Taiwan sering disebut isu regional, tapi itu bohong. Taiwan adalah tombol emosi geopolitik dunia, dan China tahu akan itu. Setiap latihan militer di sekitar Taiwan bukan sekedar unjuk kekuatan, melainkan simulasi tekanan mental. Pesannya jelas, jarak aman sudah mati. Bagi warga Taiwan, ancaman ini menjadi latar kehidupan sehari-hari. Bagi dunia, Taiwan adalah tes keberanian yang selalu gagal. Semua negara mendukung stabilitas, tapi tak satu pun benar-benar siap membayar harga konflik. Disinilah rudal Cina berubah makna, bukan senjata perang, melainkan alat untuk mengunci dunia dalam kebimbangan. Dunia tidak bergerak karena takut salah langkah, dan ketakutan itu dimanfaatkan. Ketika dunia berdoa agar tidak terjadi, hal paling menakutkan dari rudal China adalah kenyataan bahwa mereka belum pernah digunakan dalam konflik besar modern. Dunia menyebutnya keberhasilan diplomasi, tapi sejarah menyebutnya penundaan. Setiap senjata diciptakan dengan satu asumsi jujur. Suatu hari, ia mungkin dipakai. Dan dunia saat ini hidup dengan harapan bukan jaminan bahwa hari itu tidak datang. Pertanyaannya kini bukan lagi soal Cina, pertanyaannya tentang kita semua. Apakah umat manusia benar-benar belajar dari sejarah, atau hanya menunggu versi kehancuran yang lebih canggih? Rudal itu mungkin tidak pernah diluncurkan, tapi ketakutan yang ia ciptakan sudah lebih dulu meledak di kepala manusia. Dunia yang hidup dari ancaman. Ironi terbesar abad ini adalah kenyataan bahwa dunia modern tidak dibangun di atas perdamaian, melainkan ancaman yang disepakati bersama. Rudal China adalah salah satu pilar dari kesepakatan tak tertulis itu. Semua negara tahu ia ada. Semua negara tahu ia mematikan. Tapi semua sepakat untuk terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Inilah dunia yang hidup dari ketakutan yang distabilkan. Tidak ada yang benar-benar ingin damai, tapi tidak ada pula yang berani memulai perang. Rudal menjadi penjaga keseimbangan yang kejam
menahan konflik sambil memelihara paranoia. Media, ketakutan, dan normalisasi ancaman. Ada satu hal yang lebih berbahaya dari rudal, kebiasaan media global secara perlahan menormalisasi ancaman. Hari ini latihan militer, besok pernyataan keras, lusa dunia lupa. Rudal Cina berubah dari ancaman luar biasa menjadi sekadar berita internasional. Scroll, lewat, lanjut. Ketakutan dijinakan oleh rutinitas informasi. Ini bukan kebetulan. Dunia yang terbiasa dengan ancaman adalah dunia yang mudah dikendalikan. Ketika masyarakat tidak lagi bereaksi, para elit bebas memainkan kartu kekuatan tanpa perlawanan moral. Kontroversinya, apakah kita masih hidup dalam dunia bebas atau hanya penonton pasif dari potensi kehancuran massal? Rudal tidak perlu diluncurkan jika manusia sudah lebih dulu mati rasa. Siapa sebenarnya yang mengendalikan tombol? Publik sering membayangkan satu tombol merah besar, satu orang, satu keputusan. Kenyataannya jauh lebih mengerikan. Rudal Cina seperti senjata strategis lainnya adalah hasil rantai keputusan panjang yang dipenuhi ego, kepentingan, dan tekanan politik. Ini bukan soal satu pemimpin, ini soal sistem. Sistem yang dirancang untuk siap menghancurkan dunia demi mencegah kehancuran dunia. Sebuah logika yang terdengar gila, tapi diterima secara global. Pertanyaannya bukan apakah China rasional. Pertanyaannya, apakah sistem internasional ini masih waras? Ketika senjata menjadi penjamin stabilitas, maka kemanusiaan berubah menjadi variabel yang bisa dikorbankan. Ancaman terbesar bukan rudalnya. Mungkin ini bagian paling tidak nyaman untuk diterima. Ancaman terbesar dari rudal Cina bukanlah ledakan, melainkan kenyataan bahwa dunia telah menerima keberadaannya sebagai sesuatu yang normal. Jika suatu hari rudal itu benar-benar diluncurkan, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang menekan tombol, tetapi siapa saja yang diam terlalu lama. Dan mungkin tragedi terbesar bukan kehancuran itu sendiri, melainkan fakta bahwa dunia melihat semua tanda peringatannya dan tetap melanjutkan hidup seperti biasa. Kita semua sudah terlibat. Rudal itu mungkin tidak pernah diluncurkan. Dunia berharap demikian, tapi harapan bukan jaminan. Selama senjata ini ada, dunia hidup dalam keseimbangan yang rapuh. Keseimbangan yang dijaga oleh ketakutan, bukan kepercayaan. Kita sering bertanya, siapa yang akan menekan tombol itu? Padahal, pertanyaan sebenarnya lebih menyakitkan. Siapa yang terlalu lama diam ketika semua tanda sudah terlihat? Sejarah tidak hanya mencatat para pemimpin, ia juga mencatat sikap manusia biasa. Apakah mereka peduli atau memilih menoleh ke arah lain? Ancaman terbesar dari rudal China bukanlah daya ledaknya, tapi kenyataan bahwa dunia telah belajar hidup di bawah bayangannya. Dan ketika ancaman sudah terasa normal, disitulah bahaya sebenarnya dimulai. Jika kamu merasa konten seperti ini penting, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, agar lebih banyak orang ikut berpikir, bukan sekedar percaya. Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena sudut pandang berbeda adalah bahan bakar diskusi yang sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap sadar, karena dunia tidak pernah sesederhana yang terlihat.